Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anisatu Fathia dari kelas 3 BI A7 Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. NIM 2013 20564. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berita dari mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Bapak Muslimin. Jenis-jenis berita terdiri dari yang pertama yaitu strike news, depth news, investigative news, interpretative news, feature story report, dan yang terakhir adalah explanatory news. Yang pertama adalah strike news. Strike news adalah berita yang ditulis langsung mengenai suatu peristiwa yang memaparkan peristiwa apa adanya, ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari 5W plus 1H. Strike news adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya, dan biasanya berisi informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Misalnya, berita kecelakaan, perkelahian, kebakaran, dan lain sebagainya. Strike news dibagi menjadi dua, yaitu hard news dan soft news. Hard news mengandung informasi yang sangat penting untuk segera diketahui pembaca, seperti peristiwa khusus atau special event yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu soft news. Soft news biasanya berisi peristiwa atau kabar hal yang tidak penting namun menarik atau unik dan lebih merupakan berita pendukung. Contoh dari berita strike news adalah sebagai berikut. Ali Kagoyo tewas ditembak, KKB balas dendam, bakar 16 rumah warga dan tembaki aparat keamanan. Sumber dari kompas.com. Yang selanjutnya adalah interpretative news. Interpretative news adalah berita yang penyajiannya merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi atau tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang kompeten. Interpretative news biasanya dikembangkan dari strike news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Dalam berita interpretatif, biasanya seorang reporter juga ikut mencoba untuk menjelaskan inti dan latar belakang masalah. Biasanya, berita interpretatif ditulis karena informasi yang didapat dari narasumber dirasa kurang jelas atau tidak lengkap isi dan maksudnya. Contoh dari berita interpretatif yaitu opini kepala kru Yamaha RNF soal cara balap Dovizioso, pebalap cerdik, yang dikutip dari kompas.com. Yang selanjutnya adalah explanatory news. Explanatory atau pengungkapan berita. Artinya berita yang diuraikan secara detail bersifat mengungkapkan atau menguraikan secara rinci dengan memadukan fakta dan opini. Fakta yang diperoleh dijelaskan secara rinci dan panjang lebar disertai argumentasi. Misal, menggali secara mendalam kasus pembunuhan. Berikut merupakan contoh dari explanatory news. Menjaga daya saing Indonesia sebagai tempat berinvestasi, dikutip dari sumber kompas.com. Yang selanjutnya adalah depth news. Depth news merupakan pengembangan berita
berasal dari adanya sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali. Disebut juga sebagai tulisan yang memuat laporan yang hendak diberitakannya memiliki nilai berita yang berat, baik dari segi fakta, penggalian data, dan dampaknya kepada masyarakat umum. Reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan. Tidak seperti straight news yang ringkas, berita jenis ini seringkali lebih panjang sebab mengungkapkan informasi secara tuntas. Deep news biasanya disajikan dalam laporan khusus. Dari uraian di atas, ada kemiripan antara explanatory news, interpretative news, dan deep news karena intinya sama-sama mengembangkan berita yang sudah ada agar lebih jelas dan lengkap. Berikut adalah contoh dari deep news. G20, negara barat ancam boikot KTT G20. Upaya lobi Indonesia diragukan berhasil dan diminta tetap netral. Dikutip dari bbc.com. Selanjutnya adalah investigative news. Investigative news atau berita penyelidikan merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber untuk memperoleh fakta yang tersembunyi. Misalnya mengusut dalam pembunuhan, mengusut dalam perkelahian. Sama dengan explanatory, interpretatif, dan deep news, berita investigasi merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada. Namun, berita investigasi adalah berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, sebagaimana halnya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus. Yang membedakan berita ini adalah jenis berita ini berisi fakta yang membongkar kasus kriminal dan penyelewengan yang merugikan kepentingan publik, misalnya keterlibatan oknum pejabat atau petugas dalam kasus pembalakan liar, kebakaran hutan, atau kasus korupsi. Investigasi news berupaya untuk mengungkapkan hal-hal tersembunyi di balik suatu kejadian, sehingga seringkali dalam melakukan penelusuran informasi dan penyelidikan untuk berita ini, jurnalis harus bertindak seperti intel dan bisa jadi mempertaruhkan nyawanya. Contoh investigative news. RI dukung upaya PBB lakukan investigasi soal dugaan pembantaian di Bucha. Sumber dikutip dari kompas.com. Selanjutnya adalah Feature Story Report. Feature Story Report adalah jenis berita yang bersifat ringan dan menghibur. Dalam berita berbentuk feature, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Tidak hanya menyajikan informasi, feature menjadi bagian dari pemenuhan fungsi menghibur atau entertainment sebuah surat kabar. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya atau style penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. Feature merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadi, duduk perkara, proses pembentukan, dan cara kerjanya. Sebuah feature umumnya mengedepankan unsur why dan how sebuah peristiwa. Contoh dari Feature Story Report yaitu Encanto raih penghargaan Best Animated Feature Film Oscar 2022. Sumber dikutip dari kompas.com. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk semua dan saya terutama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.